Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang teman-teman pikirkan dan apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata bank? Ya, mungkin dari teman-teman sendiri akan berpikir tentang suatu uang ataupun keuangan yang lainnya. Itu tidak ada salah, karena dari perbankan sendiri itu erat kaitannya dengan keuangan. Selanjutnya, apa sih yang teman-teman pikirkan tentang perbankan syariah? Mungkin dari teman-teman akan berpikir tentang bank yang tidak adanya bunga atau tidak adanya sistem riba. Itu juga suatu hal yang benar, karena dari perbankan syariah sendiri itu berlandaskan pada syariat Islam. Lalu apakah hanya tentang hal tersebut? Itu jawaban yang salah, karena perbankan syariah itu lebih dari itu. Ini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Yang pertama dari pengertian bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanatkan Bank Indonesia untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Secara umum, terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas yang pertama bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Selanjutnya, apa sih tujuan dan fungsi dari perbankan syariah itu sendiri? Perbankan syariah itu bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari perbankan syariah, yaitu yang pertama, bank syariah atau unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, yaitu bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Selanjutnya, perbankan syariah ini seperti lembaga-lembaga lainnya yaitu memiliki struktur tersendiri. Lalu bagaimana sih struktur dari perbankan syariah itu sendiri? Berdasarkan kegiatannya, bank syariah dibedakan menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan usaha bank umum syariah meliputi yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadingah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, ataupun akad qard. Selanjutnya ada unit usaha syariah. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Kegiatan usaha unit usaha syariah meliputi yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan
akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah, investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, ataupun qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah. Yang ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ya, selanjutnya ada perbedaan dari perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dari perbedaan bank syariah itu, pertama ada berorientasi pada usaha yang halal, dua atas dasar bagi hasil margin keuntungan fee, ketiga besaran bagi hasil berubah sesuai dengan kinerja usaha, keempat ada profit dan pala oriented atau dunia dan akhirat, dan yang terakhir ada pola hubungan, satu kemitraan atau musyawarah dan mudharabah, dua penjual pembeli, tiga sewa menyewa, dan empat debitur kreditur. Dan dari bank konvensional sendiri itu, satu ada bebas nilai, dua ada keuntungan berdasarkan sistem bunga, ketiga ada besaran bunga tetap, keempat ada profit oriented atau dunia saja, dan yang terakhir ada hubungan debitur dan kreditur. Selanjutnya ada keuntungan dari menabung di bank syariah. Keuntungan menabung di bank syariah yang pertama berpedoman kepada prinsip syariah, yang kedua penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan, yang ketiga menggunakan prinsip akad, yang keempat keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil, yang kelima juga angsuran tetap hingga akhir pembiayaan, yang keenam terjalin hubungan yang baik sebagai mitra usaha. Selanjutnya terdapat statistik perbankan syariah. Dari jenis bank syariah yaitu ada bank umum syariah, unit usaha syariah, serta bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk bank umum syariah jumlahnya terdapat 12, antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah. Untuk unit usaha syariah jumlahnya terdapat 22, antara lain Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Permata Tbk, Bank Internasional Indonesia Tbk. Dan untuk bank pembiayaan rakyat syariah jumlahnya ada 164, salah satunya ada PT Syariat Fajar Sejahtera Bali, PT Bangka, PT Harta Insan Karimah. Nah, itu sedikit penjelasan dari kami tentang perbankan syariah. Di sini kami tidak menjelaskan secara semuanya, tetapi ini cukup untuk memberikan pemahaman bagi kita tentang perbankan syariah itu sendiri. Ya, terima kasih dari semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.